Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hermina Nebordu NIM 2501060964, guru agama Kristen di SD Negeri 178 494 Harilogoan, Kecamatan Lesau, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara. Sekaligus mahasiswa PPG Pendidikan Agama Kristen dalam jabatan batch 3 tahun 2025 LPTK YKN Tarutung. Pada hari ini, Senin 13 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara tatap muka di kelas 4 dengan materi Allah memeliharaku dan semua anak, menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Selamat menyaksikan, terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, luar biasa ya. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita pagi hari ini, terlebih dahulu kita memuji Tuhan. Kita nyanyikan nyanyian kita Happy ya ya ya. 1, 2, 3 ya. Happy ya, aku semakin mendalam. Saya undang dari salah satu siswa Ibu pagi hari ini untuk membawa kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Amin. Amin. Ya baik, sebelum pelajaran kita mulai, Ibu mengabsensi dulu ya siapa yang tidak hadir. Kalau Ibu panggil dijawab, ya hadir Bu, gitu diangkat tangannya sudah. Alexi Panjaitan, Hadir Bu. Ferdi Andreas Damani, Hadir Bu. Yeheskel Cardosi, Hadir Bu. Aldiver Siagian, Hadir Bu. Anggan Selain. Hadir Bu. Kita memulai pelajaran kita. Kita perhatikan dulu ke depan, yaitu apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Diperhatikan ke depan. Sama-sama membaca. 1, 2, 3 ya. Mendapatkan pengalaman kemuliaannya sebagai ungkapan syukur atas pemeliharaan Allah. Ya, kita sudah membaca apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama tadi, mendapatkan pengalaman-pengalaman yang membuktikan Allah memelihara hidup semua manusia. Yang kedua, menuliskan alasan Allah memelihara hidup semua anak. Dan yang ketiga, membuat karya kreatif dalam bentuk puisi, gambar, cerita, atau karya lainnya sebagai ungkapan syukur atas pemeliharaan Allah. Nah, itulah yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sekarang Ibu ajak kita bernyanyi dulu. Burung pipit yang kecil. 1, 2, 3 ya. Burung diubah oleh penciptanya. Ya, kita baru menyanyikan burung pipit yang kecil. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan Ibu adalah siapakah yang memberikan makan burung pipit? Induknya jadikan anak-anak dari biji-bijian dan biji-bijian. Nah, apa yang dikasih induknya makanan burung pipit? Biji-bijian dan tumbuhan caci. Nah, apa yang menjadi pesan lagu tersebut untuk dirimu sendiri? Tuhan mengasihi dan memperhatikan ciptaan
Ya, Tuhan mengasihi dan memperhatikan ciptaan-Nya. Terkhusus yang itu adalah tadi burung. Kita adalah manusia. Kita adalah manusia yang paling istimewa ciptaan Tuhan. Nah, sekarang pertanyaan, kenapa? Mengapa dikatakan manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling istimewa? Karena apa? Karena apa? Iya, betul. Karena manusia itu segambar dan serupa dengan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan memberikan akal dan pikiran kepada manusia. Mengapa Tuhan memberikan akal dan pikiran kepada kita? Karena apa? Nah, Tuhan memberikan akal dan pikiran kepada kita supaya kita dapat membedakan yang baik dan yang buruk, ya. Mana yang baik, mana yang buruk. Nah, sekarang kita lanjutkan, yaitu kita buka dari Markus pasal yang 10. Markus itu ada di mana? Di perjanjian mana Markus? Iya, dari anak didik kami salah satu dulu membacanya. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan halang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Iya. Di ayat 14 dikatakan, ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku dan jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Nah, di situ berbicara tentang apa? Di situ berbicara tentang apa? Nah, anak-anak itu harus datang beribadah kepada Tuhan. Kita sebagai umat manusia diberikan Tuhan kesempatan untuk datang beribadah. Untuk apa kita beribadah? Agar diberikan kesehatan. Yang lainnya apa lagi? Yang lainnya apa lagi selain diberikan kesehatan? Iya, Tuhan memberkati setiap apa yang kita kerjakan. Nah, di situ dikatakan jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Adakah orang tua yang melarang anaknya untuk datang beribadah? Tidak. Karena apa? Didikan itu bukan hanya di sekolah, tetapi juga di rumah. Didikan yang paling utama itu di rumah, bukan di sekolah. Kenapa? Mengapa dikatakan didikan itu paling utama di rumah? Iya, karena orang tua lah yang membesarkan kita, mengajari kita bagaimana cara berbicara yang baik dan juga yang bagaimana. Nah, perhatikan, ada di situ gambar. Dari gambar tersebut apa yang dapat kalian lihat? Tuhan mengasihi anak-anak. Tuhan Mengasihi anak-anak. Iya, Tuhan mengasihi anak-anak. Dirangkul. Karena apa tadi dikatakan? Mereka lah yang mempunyai kerajaan Allah. surga. Jadi, ayo baca dulu ke depan. Yang kelompok 1. 1, 2, 3. Menurut agama Kristen, Allah terhadap setiap orang. Iya. Allah memeliharaku dan semua anak. Nah, Tuhan memelihara kita melalui apa? Yang pertama
kebaikan orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Karena begini, apa yang aku kasih hari ini, besok juga harus kamu kasih. Jangan seperti itu ya. Tuhan mengajari kita supaya saling mengasihi. Baik, yang selanjutnya. Nah, perhatian. Perhatian adalah berperan penting dalam proses kognitif seperti belajar, mengingat, dan berpikir. Perhatian. Nah, kalau di sekolah, ini sekarang kita lagi ngapain? Belajar. Di sekolah, apakah guru memperhatikan anak-anak semua? Iya, diperhatikan. Apakah juga di rumah diperhatikan oleh orang tua? Diperhatikan, Bu. Iya. Jadi perhatian itu janganlah kita abaikan. Tahu diabaikan? Harus dipedulikan. Namanya juga perhatian. Kalau seseorang perhatian sama kita, maka kita juga harus berterima kasih. Karena gak semua orang perhatian sama teman-temannya. Ada yang tidak peduli. Terserah kau lah, mau bagaimana kamu, gitu kan? Jadi gak semua orang perhatian terhadap sesama temannya. Nah, justru itu Tuhan mengajari kita supaya saling memperhatikan sesama kita ya. Nah, di sini kita mana kelompok 3. Nah, yang kelompok 3 baca dulu ke depan. 1, 2, 3. Pemeliharaan Allah adalah kasih dan kuasa. Nah, pemeliharaan Allah adalah tindakan Allah. Pemeliharaan Allah adalah tindakan Allah yang terus-menerus menopang. Kau menopang? Maksudnya gimana menopang? Bagaimana maksudnya menopang? Menopang, memelihara, dan mengatur seluruh ciptaannya agar mencapai tujuan yang telah Ia tetapkan dalam rencananya yang penuh kasih dan kuasa. Nah, pemeliharaan Allah adalah tindakannya bagaimana Tuhan telah memelihara kehidupan kita. Jadi, karena kita adalah ciptaan Tuhan yang paling istimewa, maka apa yang kita butuhkan itu diberikan oleh Tuhan. Nah, kita baca dulu yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat berapa itu? Ayat 25 sampai 30. Nah, membacanya laki-laki nanti membaca ayat ganjil, yang perempuan membaca ayat genap, membacanya serentak. Ibu bilang tadi laki-laki membaca ayat ganjil. Ya, kita mulai. 1, 2, 3, ya. Karena itu aku berkata, yang di situ berbicara tentang apa? Apa berikutnya? Hal kekhawatiran. Nah, apa artinya kekhawatiran? Iya, kekhawatiran di situ berbicara tentang kekhawatiran. Kekhawatiran adalah perasaan yang takut, cemas, dan gelisah. Nah, perasaan kekhawatiran itu, perasaan takut itu dapat menimbulkan atau dapat mempengaruhi kesehatan manusia. Namanya juga khawatir, cemas. Nah, itu dapat ke depan. Ada di sini contoh-contoh pemeliharaan Allah terhadap manusia. Yang pertama adalah
Penyediaan kebutuhan hidup. Yang kedua, Perlindungan terhadap yang ketiga, perlindungan yang keempat, yang kelima. Iya. Yang pertama tadi penyediaan kebutuhan hidup. Penyediaan kebutuhan hidup. Kita sekarang sudah apa yang kita butuhkan diberikan Tuhan tidak? Apa-apa saja yang dikatakan penyediaan hidup? Apa itu? Makanan, minuman termasukkah itu? Nah, kalau kita nggak makan bagaimana? Apa yang terjadi kalau kita nggak makan? Iya, sakit. Nah, yang kedua dibuat perlindungan dari bahaya. Untuk merawat kita, memberikan kebutuhan yang kita perlukan, yang kita dijaga karena di setiap langkah kita, kalau kita percaya Tuhan itu hadir, ya, Tuhan itu hadir. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas kelompok. Nah, di dalam tugas kelompok ini ada yang harus didiskusikan, ya. Ada yang harus didiskusikan. Ibu kasih waktu 2 menit untuk mengerjakannya. Di sini. Ayo, cepat. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Apa alasan sehingga Allah memelihara hidup anak-anak? Diskusikan dan tuliskan jawaban kalian. 1. Anak-anak adalah karunia dan berkat. 2. Perhatian khusus Yesus terhadap anak-anak. 2. Contoh-contoh tindakan yang dapat kalian lakukan untuk menunjukkan ketaatan kepada Allah sehingga tanda terima kasih karena Allah telah memelihara hidup kalian. Jawaban. 1. Berdoa. 2. Mengucapkan syukur. 3. Beribadah. 3. Jika kalian merasa takut dan cemas, hal apa yang akan kalian lakukan? Berikan alasan. Jawaban. 1. Melakukan apa yang kita sukai. 2. Berpikir positif. Iya. Itulah yang menjadi hasil kelompok. Tepuk tangan dulu untuk mereka. Kelompok 2. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. 1. Apa alasan sehingga Allah memelihara hidup anak-anak? Diskusikan dan tulislah jawaban kalian. 1. Anak-anak mencerminkan kemurnian dan kejujuran. 2. Allah ingin manusia belajar dari anak-anak. 2. Contoh-contoh tindakan yang dapat kalian lakukan untuk menunjukkan ketaatan kepada Allah sebagai tanda terima kasih karena Allah telah memelihara hidup kalian. 1. Mengikuti kasih karunia Allah. 2. Berbuat baik kepada sesama. 3. Jika kalian merasa takut dan cemas, hal apa yang kalian lakukan? Berikan alasan. 1. Belajar untuk menghindari rasa takut. 2. Berpikir lebih positif. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3.
merupakan bagian dari rencana yang baik bagi setiap orang. Nomor 2. Contoh-contoh tindakan yang dapat kalian lakukan untuk menunjukkan ketaatan kepada Allah sebagai tanda terima kasih karena Allah telah memelihara hidup kalian. Jawaban 1. Melalui ibadah dan perbuatan kebaikan. 2. Mengendalikan diri dan hati. 3. Menjaga diri dan lingkungan. Nomor 3. Jika kalian merasa takut dan cemas, hal apa yang akan kalian lakukan? Beri alasan. Jawaban 1. Menarik napas dalam. 2. Bercerita kepada orang terdekat. Ya, tepuk tangan. Sekarang kelompok 1, kelompok yang pertama. Kami dari kelompok 1 ingin memperjuangkan diskusi kami. 1. Apa alasan peninggalan memelihara hidup anak-anak? Diskusikan dan tulislah jawaban kalian. Jawaban 1. Anak-anak adalah anugerah dari Allah. 2. Mereka adalah generasi penerus. 3. Kasih Allah bersifat universal. 2. Contoh-contoh tindakan yang dapat kalian lakukan untuk menunjukkan ketaatan kepada Allah sebagai tanda terima kasih karena Allah telah memelihara hidup kalian. Jawaban 1. Berdoa secara teratur. 2. Membaca dan merenungkan firman Tuhan. 3. Mengasihi sesama. 3. Jika kalian merasa takut dan cemas, hal apa yang akan kalian lakukan? Berikan alasan. Jawaban 1. Percaya kepada Tuhan. 2. Meminta dukungan dari sesama umat percaya. 3. Menyembah dan mengikuti Tuhan. Iya, tepuk tangan. Itu sudah mempresentasikan yaitu apa alasan Allah memelihara hidup anak-anak berbeda. Nah, sekarang Ibu sebelum membuat kesimpulan, Ibu memberi tugas di rumah. Nanti dikerjakan di rumah. Ibu terangkan nanti cara mengerjakannya ya. Ini tugas di rumah. Nomor 1 A ditarik A. Itu cara mengerjakannya. Ya. Nah, sekarang biar Ibu membuat kesimpulan. Nah, sama-sama dulu membaca kesimpulannya. 1, 2, 3. Bahwa Allah sebagai Bapa yang penuh kasih selalu menjaga, melindungi, dan mencukupi kebutuhan semua anak-anaknya, baik secara fisik maupun rohani, karena kasihnya yang besar dan tidak berubah. Nah, sekarang sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kami Tuhan di pagi hari ini. Amin.